Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U19 berhasil menggulung Timor Leste dengan skor 6-2 di laga pamungkas penyisihan grup A Piala AFF U19 2024. Indra Syafri sendiri menjawab keresahan netizen tanah air dengan memasang Jens Riven dan Welber Jardim jadi starter. Dengan formasi 3-5-2, peran keduanya telah terlihat sejak peluit dibunyikan. Skuad Garuda Nusantara mampu menggempur pertahanan Timor Leste hingga akhirnya unggul 3-1 di babak pertama. Bahkan Jens Riven akhirnya mampu membayar kepercayaan dengan mencetak 2 buah gol dan 1 assist. Di babak kedua sendiri, Indra Syafri melakukan sejumlah pergantian pemain termasuk Vigo Dennis yang kurang perform di babak pertama. Hasilnya pun terbukti manis, skuad Garuda Nusantara lantas mampu mencetak 3 gol cepat. Namun sayang, laga harus berakhir dengan skor 6-2 ketika Timor Leste mampu mencuri gol di menit akhir pertandingan. Kemenangan atas Timor Leste sekaligus memantapkan diri Timnas Indonesia U19 lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024. Kemenangan telak Timnas Indonesia U19 menjadi bukti bahwa lini serang mampu menjawab kepercayaan lewat kontribusi gol. Terbukti Jens Riven dan Arkan Kakak tampil apik di laga kali ini. Bahkan gelandang yang dimotori oleh Welber Jardim dan Caviatur juga terlihat konsisten mengatur ritme pertandingan. Meski hanya sekelas Timor Leste, namun permainan penggawa Garuda mampu menjawab kritik dengan tampil apik sepanjang laga. Peningkatan performa di beberapa sektor tersebut pun menjadi modal apik bagi skuad asuhan Indra Syafri di babak semifinal yang berpotensi jumpa lawan lebih berat. Kemenangan atas Timor Leste U19 memastikan skuad Garuda Nusantara memuncaki klasmen grup A. Hal tersebut sekaligus berpotensi jumpa juara grup C, yakni Malaysia. Kendati menyisakan satu laga kontra Thailand, namun Malaysia cukup diunggulkan. Sebab selisih gol Harimau Malaya Muda saat ini adalah plus 17 berbanding plus 7 milik Thailand U19. Melihat performa di dua laga awal, Malaysia condong dijagokan memenangkan pertandingan. Jangankan menang, bermain imbang saja Malaysia U19 sudah dipastikan lolos ke semifinal Piala AFF U19 sebagai juara grup C. Terakhir kali Timnas Indonesia U19 dan Malaysia U19 bertemu di semifinal Piala AFF U19 adalah 2019. Saat itu, Timnas Indonesia racikan Fakri Husaini kalah 3-4. Sebelumnya di semifinal Piala AFF U19 2018, Timnas Indonesia U19 juga kalah adu penalti dari Harimau Malaya Muda. Karena itu menarik untuk dinantikan siapa lawan skuad Garuda Nusantara jika lolos semifinal Piala AFF U19 2024 nanti. Cabang olahraga sepak bola akan jadi pembuka dalam pagelaran Olimpiade 2024 Paris yang secara resmi akan dimulai pada 26 Juli hingga 11 Agustus nanti. Menariknya, dalam unggahan di Instagram, Presiden FIFA Gianni Infantino bergembira bertemu dengan Erick Thohir. Pria kelahiran Swiss itu juga memuji perkembangan sepak bola Indonesia. Salah satu kemajuan sepak bola Indonesia yang dipuji oleh Infantino adalah pencapaian skuad Garuda dalam sejumlah ajang internasional, mulai dari Piala Asia 2023, Piala Asia U23 hingga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak hanya itu, Infantino juga menyinggung kesuksesan Indonesia dalam menggelar Piala Dunia U17 2023 kemarin. Infantino pun yakin sepak bola Indonesia bisa makin berkembang di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Sepak bola Indonesia akhir-akhir ini mengalami kemajuan pesat dengan berhasil mencapai babak semifinal Piala Asia U23 2024, babak kedua Piala Asia 2023, dan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026. Tulis Gianni Infantino. Rotasi skuad Timnas Indonesia U19 jadi salah satu pertanyaan yang selalu dilemparkan oleh fans kepada Indra Syafri. Kini, Coach Indra mencoba menjelaskan keputusannya dan alasan dibalik mempertahankan tim inti. Sebelumnya memang sempat ada lontaran pernyataan soal rotasi pemain untuk match D2 kontra Kamboja kemarin.
Coach Indra menjawab akan ada rotasi, tapi faktanya starting 11 di 2 matchday tetap sama. Dalam hal ini pun ia menjelaskan rotasi yang dimaksud bisa dilakukan di babak pertama ataupun di babak kedua. Sebagai pelatih, ia menjelaskan mempertahankan inti karena membutuhkan jam terbang bertanding. Saya dan para pelatih tentu akan mempertahankan tim inti karena tim ini juga membutuhkan jam bertanding untuk persiapan kalau nanti kita semifinal. Kalau saya gonta-ganti terus, nanti tim intinya saat kita di semifinal dan final kita tidak tahu tim mana yang terbaik. Dominasi Australia dalam ajang pemain muda Piala AFF U19 sudah menjadi rahasia umum. Baru-baru ini Vietnamlah yang menjadi korban keganasan dari Australia di pertandingan kedua grup B Piala AFF U19. Di mana duel sengit tersebut harus ditutup lewat skor 6-2 untuk keunggulan Australia. Hasil tersebut pun membuat Australia semakin gagah berada di puncak klasemen sementara grup B. Sedangkan peluang Vietnam untuk lolos ke babak semifinal pun menjadi semakin tertutup. Tentu kini Jens Raven dan kawan-kawan perlu lebih berhati-hati lagi menyusul adanya potensi bertemu dengan Australia di babak semifinal maupun final. Timnas Indonesia sendiri telah membuka peluang menuju semifinal usai susah payah menaklukkan Kamboja. Terlepas dari performa yang masih perlu dibenahi, Garuda Muda kini melangkah semakin dekat ke babak 4 besar. Media Vietnam So.vn mengamuk dengan menyebut Timnas Indonesia U19 banyak diuntungkan oleh panitia Piala AFF U19 2024. Dalam analisis mereka, setidaknya ada dua hal yang menandakan skuad Garuda Nusantara. Faktor pertama adalah Timnas Indonesia U19 sama sekali tidak pernah merasakan main di siang menjelang sore hari. Dalam 3 laga di fase grup, Jens Raven dan kawan-kawan bermain malam hari. Faktor selanjutnya adalah waktu istirahat. Timnas Indonesia U19 akan merampungkan pertandingan fase grup pada hari ini, yakni Selasa 23 Juli. Jika lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024, Timnas Indonesia baru bermain lagi pada Sabtu 27 Juli malam. Jika Timnas Indonesia U19 lolos ke semifinal dan bertemu juara grup C, tuan rumah mendapatkan jatah libur 3 hari. Sementara itu tim lawan hanya mendapatkan jatah libur 1 hari. Tegas Soha.vn. Timnas Indonesia menghadapi jadwal padat sepanjang 2024 ini. Pada November mereka akan bertanding di 2 ajang, yakni putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala AFF 2024. PSSI sendiri berencana menurunkan pemain muda di Piala AFF 2024. Pemain dari Beri Liga 1 dan beberapa pemain keturunan bisa menjadi pilihannya. Salah satunya adalah Cyrus Margono, kiper keturunan Amerika Serikat yang sudah memegang paspor Indonesia. Statistik Cyrus Margono pun tak begitu buruk. Dikutip dari data Transfermarkt, Cyrus Margono bermain untuk Panathinaikos B sepanjang musim 2023-2024 kemarin. Meski tidak selalu menjadi pilihan utama, namun penampilannya cukup lumayan. Margono tampil 8 kali dan kebobolan 12 gol. Dia mencatatkan 1 clean sheet dan menerima 1 kartu kuning sepanjang musim tersebut. 2 pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Ivar Jenner dan JISS berpeluang duel dalam laga uji coba antara FC Utrecht versus Venezia pada 1 Agustus mendatang, di mana FC Utrecht yang diperkuat Ivar Jenner akan menjamu Venezia yang dibela JISS dalam agenda pramusim. Tim Eredivisie itu pun akan bersua wakil Serie A Italia dalam kesempatan ini. Terdapat kemungkinan 2 punggawa skuad Garuda saling bertemu di lapangan hijau. JISS kemungkinan besar jadi pilihan utama pelatih Venezia Eusebio Di Francesco di lini belakang. Sejauh ini belum ada kejelasan tentang saga transfer bek 24 tahun itu yang dikabarkan sedang didekati oleh Torino. Sedangkan bagi Ivar Jenner, pertandingan lawan Venezia dapat jadi kesempatan gelandang 20 tahun itu untuk kembali memamerkan kualitasnya. Ia sempat tampil dalam laga Utrecht lawan Al Rayyan pada 18 Juli lalu sebagai starter dan bermain 45 menit. Laga uji coba dalam rangkaian pramusim adalah kesempatan bagi pemain muda potensial untuk menunjukkan kapasitasnya. Timnas Vietnam memang dipastikan gagal melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah gagal melaju ke putaran ketiga, Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF mulai memutar otak agar jadwal mereka tak kosong saat FIFA Matchday. Untuk itu, tim berjulukan The Golden Star Warriors tersebut merencanakan beberapa pertandingan ke depan.
Rencana ini ternyata dimanfaatkan oleh VFF sekaligus sebagai persiapan Vietnam menuju ASEAN Cup 2024 dan persiapan menuju kualifikasi Piala Asia 2027 mendatang. Media Vietnam The Top 24/7 sendiri menyebut tim asuhan Kim Sang-sik bisa menjadi lawan Rusia atau Panama pada September mendatang. Setelah itu pada Oktober diperkirakan Vietnam akan melawan India yang menempati peringkat ke-124 dunia dan juga Lebanon peringkat 116.